Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam ini. Sebelum kita beristirahat tentunya, ya kan, kita akan sama-sama kembali membersihkan hati pikiran kita, diingatkan kembali akan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kita beruntung dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya pasti beruntung. Haleluya. Saudara, jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali pada banyak orang, sehingga yang kuat, yang harus memberikan kekuatan buat mereka yang lemah, sudah dikasih dalam Tuhan. Dengan cara membagikan firman Tuhan, kita percaya yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Pakai sosial media kita untuk memberkati banyak orang. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur malam ini menjadi malam di mana kami kembali akan belajar firman-Mu. Kami kembali akan dikuatkan, kami kembali akan diperlengkapi oleh Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengajari kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak Lewi, ada Gerson, Kehat, dan Merari. Ini ditempatkan, ada punya tugas-tugas untuk melayani kemah suci di tanah di padang gurun pada saat mereka belum memasuki tanah perjanjian. Jadi mereka punya tugas-tugas. Gerson punya tugasnya bersama dengan puaknya, bersama dengan keturunan-keturunannya. Kehat punya keturunan lain lagi, Merari punya keturunan lain lagi. Tapi semua punya job desk-nya masing-masing. Nah, saya bahas satu pribadi dari antara mereka bertiga, itu Kehat, saudara. Kehat itu mendapat privilege, kesempatan istimewa, tapi juga lebih mengerikan, saudara. Kenapa? Karena Kehat ini, kalau Alkitab katakan dalam Bilangan 4 ayat 4, coba saudara lihat dulu, apa tugas Kehat dan orang-orangnya gitu ya, sukunya. Ayat 4 dari Bilangan pasal 4. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah apa, saudara? Mengurus barang-barang yang maha kudus. Wah, ini ngeri. Tapi di sisi lain itu privilege, saudara. Itu kasih karunia, tapi salah sedikit lu melangkah, selesai di tempat. Selesai, saudara. Nah, kita belajar dari Kehat, saudara, ya, dari Bani Kehat gitulah ya, keturunan-keturunannya si Kehat ini. Jadi Tuhan bilang begini dari Bilangan 4 ayat yang ke-17 dan 18. Coba lihat, Bilangan 4 ayat 17 dan 18. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat, orang-orang Kehat, keturunan-keturunan Kehat ini dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Jadi Musa dan Harun diingatkan, jangan sampai keturunan atau puak Kehat ini, keturunan-keturunan Kehat, keturunan-keturunannya mereka ini binasa. Kenapa binasa? Karena sembarangan dengan barang-barang maha kudus. Karena bagian mereka, tugas mereka, sudah dikasih dalam Tuhan, itu ngatur barang-barang yang ada di ruang maha kudus. Dan itu nggak sembarangan, saudara. Ada ketetapannya, ada rulesnya, ada panduannya gitu loh. Nah, salah satu panduannya begini. Kan umat Tuhan ini umat yang nomaden, saudara. Bergerak terus, nggak berdiam di satu tempat pada saat mereka di padang gurun. Jadi ketika tiang awan atau tiang api, mereka berjalan, Tuhan berjalan di depan mereka, maka mereka harus bongkar tenda. Nah, begitu kemah sucinya ikut dibongkar, itu udah ada bagian tugasnya masing-masing. Ya kan? Baik si Bani Gerson, Bani Kehat maupun Merari. Nah, Kehat mengangkat setiap barang-barang yang maha kudus ini. Tetapi ada rulesnya, tetapi ada aturan. Aturannya begini. Sebelum mereka mengangkat barang-barang, maka Harun dan anak-anaknya, imam-imam ya, itu harus menutupi dulu semua barang-barangnya. Semua barang-barang di ruang maha kudus tutupi. Nanti Bani Kehat tinggal angkat, tapi nggak boleh nyampe nyentuh, selesai, saudara. Ya, sampai lu nyentuh itu barang-barang maha kudus selesai. Jadi tapi ditutupi dulu. Nanti ketika ditutupi semuanya sama Harun dan anak-anaknya, khusus imam-imam ini, baru orang-orang Kehat angkat. Tapi mereka jangan sampai salah langkah. Nah, ini saya bilang tadi, makanya Tuhan khususkan orang Kehat. Tuhan bilang begini sama Harun dan Musa, perhatikan supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa tengah-tengah orang Lewi. Karena yang
bisa amat sangat memungkinkan untuk binasa ya orang-orang kehat ini. Kenapa? Karena mereka ngurusin barang-barang Maha Kudus. Kalau sampai kesentuh, sampai salah bergerak, sampai salah angkat, aduh, selesai. Nah, apa yang kita pelajari di sini, saudara? Apa yang kita pelajari? Tuhan kasih kita kasih karunia Tuhan untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Betul? Tapi jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, orang-orang kehat ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau dia menyimpang, kan udah dikasih tahu peraturannya, dikasih tahu tuntunannya. Kalau engkau menyimpang dari peraturan tuntunan ini, ya lu mati. Itu aja. Itu aja, saudara. Karena ayat 20-nya, coba bilangan 4 ayat 20 bilang begini. Tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walaupun sesaat. Jadi tadi yang saya bilang, Harun dan anak-anaknya harus tutup-tutupin dulu semua barang-barang Maha Kudus ini. Barang-barang kudus di ruang Maha Kudus ini. Baru setelah itu mereka masuk, baru mereka angkat. Tapi kalau belum ditutup, mereka ngintip, itu selesai mereka. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, dalam hidup kita pun seperti itu, saudara. Ketika Tuhan percayakan kasih karunia dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, maka jadilah orang-orang yang bisa dipercaya, mau diatur. Orang-orang kehat kalau nggak mau diatur, mereka akan suka-suka, cuman kayak gini, ayo ya ampun, cuma ngarang-ngarang, ngangkat-ngangkat barang ini, selesai itu. Mati di tempat, saudara. Mati di tempat. Kenapa? Karena nggak mau diatur. Nah, untuk mau diatur harus bisa yang namanya dipercaya. Sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan kasih karunia, dipercayakan Tuhan untuk dekat kepada Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melayani baik dalam pelayanan maupun di dunia sekuler, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena saudara dan saya dipercaya. Dipercaya untuk mendekat kepada Tuhan, maka dipercaya kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Itu sebuah privilege, sebuah kasih karunia, sebuah kepercayaan. Tapi syaratnya engkau mesti tahu, engkau harus hidup dalam tuntunannya. Makanya Musa dan Harun, saudara dikasih dalam Tuhan, itu harus mengarahkan Bani Kehat. Ingat ya, lu jangan macam-macam nih. Lu macam-macam selesai lu. Nanti kalau lu mati semua, udah binasa semua orang-orang kehat, musnah semua orang-orang kehat, udah nggak ada orang-orang kehat nanti. Makanya diingetin Musa dan Harun, mengingatkan mereka. Tuhan bilang tadi kan ayat 17-18, supaya mereka memperhatikan. Diingetin. Nah, namanya orang diingetin kan, tapi ada aja yang hilaf. Ada aja yang kepala batu, ada aja yang mau coba-coba. Bener nggak sih? Apa yang terjadi? Kan ada aja yang gitu. Nah, makanya untuk orang-orang kehat juga untuk setiap kita harus jadi orang-orang dapat dipercaya. Caranya bagaimana? Mau dituntun gitu loh, saudara. Ada rules-nya, ada peraturannya, ikuti. Jangan kepala batu. Jangan suka-sukanya. Jangan seenak-enaknya. Gak bisa. Hidup itu setiap tempat, ini yang selalu saya bilang, setiap tempat itu ada rules, ada peraturan. Dimanapun, bahkan rumah kita sendiri aja ya, ada peraturan. Kita pun terkadang buat peraturan buat diri kita sendiri. Saya nggak boleh terlalu makan yang banyak minyak. Saya nggak boleh terlalu makan yang manis-manis. Saya nggak boleh terlalu malas, cuman tidur-tiduran terus. Saya harus. Itu kan kita buat peraturan buat diri kita sendiri, saudara. Nah, Tuhan mau setiap peraturan yang dipercayakan melalui firman-Nya kita lakukan dengan satu tujuan, karena kita mendapatkan privilege untuk mendekat sama Tuhan, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Maka jadilah hidup seperti orang-orang yang hidup dapat dipercaya. Amin. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan, kalau Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan lagi hidup sesuka-sukanya kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam tuntunan dan arahan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami akan beristirahat. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami jadi orang-orang yang bisa dapat dipercaya, mau diatur ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kasih karunia Tuhan hidup dari Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kami berlimpah-limpah. Kami akan beristirahat, kami percaya kami tidur dengan nyenyak dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.